Hai kawan, para penikmat video dan film, kami akan menyuguhkan beberapa cuplikan video dan film yang akan kalian nikmati. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Cerita ini berawal dari tentang seseorang yang sedang melakukan survival di dalam hutan belantara, yang jelas jauh dari pusat keramaian. Ia menemukan sebuah batu besar yang di dalamnya terdapat gua kecil. Sambil beristirahat karena memang kelelahan setelah perjalanan yang sangat panjang, ia duduk termenung memikirkan alam sekitar dan gua kecil ini apakah bisa dimanfaatkan untuk tempat singgah sementara, teman-teman. Melihat ke depan gua, nampaknya di sini banyak ilalang yang harus terlebih dahulu dibersihkan agar nampak halaman depan gua ini enak untuk dipandang. Dengan skill keahlian bela dirinya diaplikasikan ke dalam babat rumput yang ilalang ini susah sekali untuk dibersihkan tanpa keahlian khusus. Tidak jauh dari gua, ia menemukan sebuah sumber mata air yang sangat jernih, yang jelas tingkat rata-ratanya masih di bawah air Zam-Zam yang ada di Mekah. Lantas ia menemukan sebuah pohon yang ada buahnya. Dia pun memetiknya untuk dicicipi. Diambillah 2 buah tersebut. Kemudian ia mencucinya agar bisa segera dinikmati dengan lahap dan nikmat. Sambil merenung sedikit, kunaon aing ditinggalkeun ku pamajikan nepika diusir ilit-ilitan ka tengah leuweung. Kemudian ia pun melanjutkan hasil dari babat-babat rumput yang tadi sudah terbengkalai. Dia lakukan pembersihan sampai benar-benar bersih, lenang-lenang seperti kepala botak yang tersorot matahari. Beberapa batu yang ada di dalam gua tersebut mulai disingkirkan dan disusun seperti benteng Takeshi. Tanah-tanah yang mucungul sama dia lalu digali, diratakan agar permukaannya lebih datar lagi seperti muka Anda yang datar-datar saja. Ketika kita ditagih hutang, datar, gak bisa bayar utang. Tanah pun disingkirkan dari dalam gua. Saking pandainya, katakan sekalipun batu besar, dia bisa meratakannya dengan hanya sebilah pahat dan palu. Dia tutup, dia babat, dia gubrakin, batu pun bisa rata dengan sangat rata sekali. Sedikit demi sedikit, batu-batu pun terlihat mulai tersingkirkan. Pahatan demi pahatan menghilangkan bongkahan-bongkahan batu yang tadinya sebesar Gunung Bromo pun bisa rata dengan seketika. Hasil dari puing-puing batu tersebut akan dia manfaatkan untuk memperlebar area halaman depan gua tersebut. Saking pandainya dia untuk memperluas tanah tanpa harus disertifikatkan ke BPN, karena ini memang tanah milik Gusti Allah. Keahliannya pun melebihi batasan orang-orang di atas rata-rata, sampai tanah dan batu pun bisa diratakan. Skill dan bela diri yang dimiliki oleh orang ini sangat luar biasa sekali, sehingga dia bisa merakit dari beberapa ranting kayu dan dibuat sebuah tali dari benang-benang suri yang nantinya entah untuk apa. Dengan sebilah golok dia membersihkan ranting-ranting dari puing-puing duri-duri yang akan menyocok sama kokod kita. Dirakitlah sebuah rangkaian yang entah ini untuk apa rangkaian ini. Apakah ini untuk merangkai sebuah jebakan, ataukah jebakan mengambil ikan, atau misalkan mengambil istri orang salah lagi. Kita lihat beberapa rangkaian sudah mulai terlihat jelas nampak, tapi sepertinya ini seperti jebakan ikan, teman-teman. Kalau misalkan jebakan istri orang itu tidak seperti ini nampaknya. Bisa Anda lihat, golok pun dilayangkan kembali guna memotong ranting-ranting yang sudah tidak terpakai lagi. Sudah nampak terlihat jelas menjadi sebuah wadah yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut-ngangkut hasil bumi dari alam sekitar. Tali pun diciptakan untuk menggendong sebuah tas.
Inilah hasil kerajinan dari skill tingkat dewa yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Namun dia memilikinya, luar biasa sekali. Ternyata ini dipergunakan untuk mengambil sebuah tanah yang sudah dikoret-koret dulu terlebih dahulu agar bersih dari permukaan kotoran hewan yang tidak jelas asal-usul dari mananya. Diambillah bongkahan-bongkahan tanah yang entah nanti untuk apa tanah tersebut. Dibawalah hasil dari galian tanah tersebut ke dalam gua yang entah belum terpikirkan oleh saya untuk apa tanah-tanah tersebut. Karena yang jelas di dalam gua ini tadi tanah sudah dibuang kemudian mengambil tanah lagi. Heran saya jadinya. Tanah pun ditumbuk sampai benar-benar halus dan kemudian setelah halus tanah ini akan dicampurkan dengan sebuah air, lalu dia akan mengaduk-ngaduknya sehingga menjadi sebuah satu adukan tanah yang sudah tercampur dengan air menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari siapapun. Tanah kemudian diangkut-angkut sama dia ke atas yang entah untuk apa tanah tersebut. Kita lihat dan kita saksikan, kemudian kita komen. Kalau boleh komen silahkan komen, kalau tidak mau komen jangan, karena kami tidak pernah memaksa komenan Anda, tapi saya mengharapkan komenan Anda. Wahahaha. Setelah adukan tanah dicampurkan dengan susunan batu-batu yang tadinya sudah dipecah-pecahkan oleh panangannya dia dengan skill tingkat dewa yang di atas rata-rata, kemudian bakat terlihat jelas guna dari tanah tersebut dan batu-batu disusun akan menjadi apa? Boleh kita saksikan. Nah, ini dia menjadi sebuah dinding yang sangat indah sekali, yang sekali dibom atom pun tidak akan pernah runtuh, karena memang ini diciptakan dengan tangan sebuah dewa yang dipenuhi dengan skill tingkat di atas rata-rata. Sebuah tembok yang tadinya dalam keadaan permukaan yang amburadul dengan skill yang sangat luar biasa sekali menjadi sebuah dinding yang sangat indah. Batu-batu pun sudah tersusun yang sudah tercampur dengan tanah liat akan menjadi sebuah hasil karya seni yang tidak akan kalian pikirkan. Beberapa tanah pun diambil kembali untuk meratakan permukaan yang entah untuk peruntukannya untuk apa. Kemudian setelah diratakan melakukan pemadatan dengan cara digebot-gebot, saudara-saudara. Wah, hebat pisan nih orang tanya, luar biasa sekali. Wow. Dia pun melanjutkan kembali pekerjaannya yang lain seperti biasa, akan membangun sebuah benteng Takeshi yang tidak akan pernah rugruk apabila dibom ataupun sekalipun digeranat. Ini hasil dari benteng Takeshi yang sudah dibangun dengan satu kesatuan tanah lumpur dicampur air dicampur belahan batu yang orang-orang tidak pernah akan tahu. Wow, luar biasa sekali. Dan saya pun masih terheran-heran dengan pekerjaan dan skill orang ini. Entah untuk apa lagi dibangun benteng seperti ini. Apakah akan dibangun sebagai bangunan menara petir yang tidak akan tersambar gulung sampai ke guludukan? Tanah pun akan ditambahkan kembali guna seperti biasa untuk meratakan permukaan yang datar-datarnya seperti Anda yang sedang ditagih hutang datar-datar saja tidak pernah mau bayar. Jangan begitu teman-teman. Inilah sebuah benteng yang tadinya tidak terlihat jelas, namun sekarang luar biasa sekali dengan campuran tanah dan bebatuan dari alam sekitar. Wow. Di sini kita diperlihatkan kembali dia akan mencari sebuah lempengan-lempengan batu yang entah untuk apa lagi dia akan aplikasikan di dalam gua-guanya dia itu. Heran. Dan heran lagi apabila kita sedang nagih hutang malah kembalikannya kita yang dicari kanan habis-habisan. Dasar tidak tahu diri emang. Aduh. Lempengan batu sudah diambil dan dibawa ke gua kecilnya ini. Namun apa yang akan ia lakukan dengan lempengan-lempengan batu? Nampaknya sudah terlihat.
Bisa kalian gambarkan, bisa kalian tebak, rupanya lempengan batu ini akan ditempelkan dengan satu kesatuan adukan tanah yang sudah tercampur dengan air. Disusun batu-batu tersebut menjadi satu susunan yang sangat rata sekali, yang memang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Luar biasa sekali skill orang ini, nampak terlihat jelas. Skill luar biasa menghasilkan satu karya yang sangat memukau hanya dengan bermodalkan tanah yang sudah menjadi lumpur dan disatukan dengan sebuah keramik. Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya lagi untuk menyusun lempengan-lempengan batu di bidang yang lain. Hasilnya pasti sangat memukau. Lihat teman-teman, bisa dimanfaatkan dengan semanfaat-manfaatnya. Yap, dia pun kembali mengasah skill-skillnya yang lain dengan menemukan sebuah media lubang yang entah nanti akan digunakan untuk apa, namun dikorek-korek dulu lubangnya biar lebih rapi dan lebih dalam lagi, ditoong-toong. Kemudian yang anehnya ini, dia untuk apa menutupnya lubang ini dengan batu dan menyisakan hanya sebuah lubang sebesar lubang jarum. Coba kalian tebak, apa yang dia lakukan? Untuk apa media seperti ini dibuat? Aneh sekali teman-teman. Setelah itu dia mencari sebuah bongkahan atau misalkan potongan kayu yang sudah tidak terpakai lagi, akan dia manfaatkan kembali dengan cara memotongnya menjadi beberapa bagian. Satu bagian sudah terpotong, kemudian dia akan melakukan pemotongan bagian berikutnya. Sambil menunggu potongan yang kedua, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, and comment. Jangan pernah rugi karena ini jelas tidak berbayar dan tidak akan ditagih oleh debt collector. Aman. Kayu sudah terpotong menjadi beberapa bagian, kemudian dia membawa kayu yang sudah terpotong tersebut ke dalam guanya. Untuk apa kayu tersebut? Mari kita saksikan apa yang dia lakukan dengan kayu-kayu tersebut. Skill keahliannya pun diperlihatkan kembali di video ini. Dia memahatnya kayu-kayu tersebut menjadi sebuah lubang. Nampaknya ini akan menjadi sebuah karya seni yang sangat menarik sekali, yang memang orang pun masih terheran-heran. Apakah ini akan menjadi sebuah kayu pembakaran atau memang misalkan sebuah apa ya, sebuah apa kira-kira teman-teman? Coba lihat next. Kayaknya ini wastafel mungkin kawan-kawan. Potongan kayu kedua pun dibawa kembali ke dalam gua. Setelah melakukan beberapa pekerjaan, ia pun mulai merasa sedikit lelah kembali dan merendam tubuhnya dengan air yang sangat jernih sekali. Yang jelas itu bukan air Zam-Zam dari Mekah. Dia membasuh seluruh tubuhnya, membasahi agar tubuh itu terhidrasi dan menghilangkan bau badan yang sudah berkeringat, biar tidak bau kelek kawan-kawan. Di perjalanan ketika menuju gua, dia menemukan sebuah pohon bambu yang sudah bercucu. Cucunya itu akan dia ambil kemudian diolah menjadi sebuah makanan yang sangat bergizi sekali. Ini proses untuk memasaknya teman-teman. Kalian bisa lihat, dia menyediakan sebilah bambu beberapa dan menyusun rangkaian-rangkaian, entah rangkaian apa lagi. Apakah ini rangkaian yang tidak pernah kita ketahui? Apakah ini rangkaian yang memang baru diciptakan oleh dia? Kita bisa melihatnya. Mari kita saksikan kembali rangkaian-rangkaian bambu yang sudah tersusun dengan rapi ini. Dipotong kemudian menjadi satu buah bambu yang berbentuk kerucut untuk menutup lubang bambu ujung-ujungnya. Lantas ia mencari beberapa cacing pita. Mungkin cacing ini untuk dikonsumsikah atau akan menjadi umpan bagi ikan-ikan besar yang nantinya dia pasang sebagai perangkap di dalam air. Beberapa perangkap pun
ia siapkan untuk menjebak ikan-ikan atau misalkan binatang-binatang yang ada di dalam air itu yang nantinya akan bisa dia manfaatkan untuk menu sarapan atau menu makan malam. Luar biasa sekali kecerdasannya, tidak pernah terpikirkan, aneh-anehnya. Hebat sekali orang ini, patut kita curi ilmunya. Jangan keuangan dan barang-barangnya yang kita curi teman-teman, karena itu jelas melanggar peraturan yang ada di negara kalian masing-masing. Hujan sudah mulai turun, dia pun merenung karena memang harus apa yang dia lakukan kembali. Oh, ternyata yang tadi dibilang saya wastafel itu ternyata bukan teman-teman, melainkan lebih ke tempat pembakaran. Dia menyiapkan beberapa wajan untuk memasak, termasuk air dan cucu si bambu yang tadi sudah diambil dari selama perjalanan menuju ke guanya. Cucu bambu sudah matang, kemudian disajikan, sangat menggoda dan menggiurkan sekali. Sampai-sampai saya pun air liur pun menetes ke dalam muka orang. Woi, sorry, salah. Cucu bambu disajikan dengan makanan kaleng dan disiram dengan saus yang berwarna merah yang menggiurkan. Walas orang pun akan merasa ingin mencoba di rumahnya masing-masing teman-teman. Inilah makan penutup malam ini. Semoga bisa menjadikan salah satu contoh ketika Anda bertahan hidup di dalam hutan. Air pun sudah nampak matang teman-teman. Disajikannya ke dalam sebuah cangkir untuk dinikmati. Sambil menikmati teh dan datangnya malam yang sudah mulai gelap, saatnya beristirahat teman-teman. Demikian part 1 sudah saya suguhkan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda terhibur. Yang tadinya sedang cemberut-cemberut saja bisa tersenyum-senyum setelah melihat video saya. Mudah-mudahan part 2-nya akan segera kami suguhkan kembali untuk Anda teman-teman.